berdoa dulu ya untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kami percaya Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami tanpa terkecuali Tuhan. Biar firman yang dibagikan pada hari ini Tuhan, itu bisa bertumbuh subur dalam hati kami dan bisa berbuah lebat. Urapi Tuhan mulut bibir hamba-Mu, biar apapun yang Aku sampaikan, itu semua berasal daripada-Mu, itu semua sesuai dengan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Oke, nah siapa yang excited buat series baru kita hari ini? Wih, mantap. Jadi hari ini kita bakal masuk series terbaru kita. Judulnya apa? Blind Spots. Blind Spot. Kalian pernah gak sih ngalamin kejadian-kejadian kalian menyadari adanya blind spot dalam hidup ini? Entah itu dalam kehidupan kalian pribadi atau ketika kalian nyetir mobil. Siapa di sini yang nyetir mobil? Oh, cuma dikit. Atau cuma dikit yang mau angkat tangan. Nah, kalau misalkan kalian nyetir mobil, kan ada blind spot ya guys, ketika kita nyetir itu ya. Ada titik-titik di mana terlalu dekat atau gimana sampai itu tuh nggak kelihatan di spion kita. Dan gue tipe orang yang juga sering mengalami itu karena gue emang gak jago nyetir. Jadi buat kalian harus tahu kalau gue tuh gak suka nyetir dan gue gak jago nyetir. Cita-cita gue adalah memiliki supir, udah gitu. Karena menurut gue kan ada yang seneng nyetir kan ya di sini ya. Kayak nyetir tuh enak, relaxing gitu kan. Kalau gue tuh kayak enggak, gue stres gitu loh kalau nyetir. Gue tuh takut gitu, jadi kayak aduh, terus menurut gue nyetir itu buang waktu gitu. Gue sebenarnya bisa tidur lah, bisa apa gitu loh. Kalau gue harus nyetir tuh buang waktu. Jadi cita-cita gue adalah punya supir gitu. Tapi anyway, gue sebagai orang yang nyetirnya ini agak cupu gitu kan. Untuk konsumsi pribadi aja lah ya. Kalau pergi sama keluarga tuh jangan gue nyetir lah. Nanti mereka tegang semua gitu loh. Tapi emang bener sih itu masih terjadi sampai sekarang. Nah, gue tuh sering banget kayak asal kanan gitu kan. Udah pakai sen, tapi gue gak kayak ibu-ibu yang gak ada sen terus ke kanan gitu. Gue udah pakai sen, tapi kayak ya udah karena gak kelihatan. Ya ampun kaget ternyata ada mobil di deket banget gitu kan. Jadi kayak iya kaget gitu kan. Nah, kalian pernah gak sih ngalamin kayak gitu juga? Pernah? Enggak pernah ya? Saya jago ya. Nah, iyalah jago kan kalau udah jauh banget kan. Jakarta BSD Depok gitu. Jadi udah terbiasa lah ke planet lain. Oke. Nah, teman-teman, blind spot ini tuh sering terjadi bukan hanya ketika kita nyetir. Tapi dalam kehidupan kita pun sebagai manusia, kita tuh sebenarnya punya banyak blind spots. Tapi yang namanya blind spots ya kan, titik-titik yang kita nggak lihat. Jadi seringkali kita tuh nggak tahu kalau ada banyak dari diri kita blind spots atau kita nggak menyadari itu gitu. Nah, jadi di series ini blind spot selama 3 part ke depan kita bakal belajar gimana sih caranya kita mengetahui blind spots kita, kenapa sih kita perlu tahu blind spots kita dan gimana kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik, kita bisa jadi pribadi yang Tuhan inginkan setelah kita menyadari blind spot itu. Oke, semuanya siap? Oke. Ya hari ini gue belum keluarin mods guru sekolah minggu gue ya. Bentar ya, itu natural soalnya. Oke, nah pertama. Contoh soal blind spot ya dalam kehidupan kita. Aku pengen kita sama-sama nostalgia dulu nih. Kan cerita orang beda-beda ya. Kalau tadi soal mobil oke lah itu gampang lah kita sering alamin gitu. Nah tapi coba deh kalian pikir blind spot dalam kehidupan kalian. Sekarang nih gue sambil ceritain cerita gue, kalian bisa sambil nostalgia apa sih contoh situasi di mana ya itu tuh blind spot gue gitu. Nah kalau gue sebenarnya tadi udah nyiapin contoh lain gitu kayak ketika kita masih kecil kalau kita nakal terus ditanya sama orang tua kita kayak kenapa kamu lakukan ini? Padahal kita udah tahu sebenarnya itu salah gitu kan. Kenapa kita lakukan terus anak kecil biasanya jawabnya apa? Gak tahu. Atau enggak dia cuma diem aja kayak bingung gitu. Karena dia emang sebenarnya bingung gitu, kenapa ya gue kayak gitu. Tapi ternyata kemarin malam gue baru mengalami lagi blind spot gue gitu. Jadi kemarin malam tuh gue melakukan kesalahan, jadi kayak di kantor gue ngeprint kayak yearbook gitu. Tapi gue itu orangnya mudah mengambil keputusan sendiri kali ya, jadi gue tuh suka sotoy gitu kan. Jadi gue kayak udah gue print, terus orangnya kasih tes print,
gue udah lihat tes sprintnya, tapi gue kayak ya udah gitu, kayak gue nggak kasih lihat lagi ke teman-teman gue gitu, nggak oper ke grup kayak udahlah lama lah gitu kan. Gue mikir kayak udahlah, gue udah pernah ngelakuin ini, nggak sering sih, udah pernah ngelakuin ini, kayak nggak bakal salah lah gitu. Terus ternyata kemarin pas bos gue lihat itu hasil yearbooknya, kayak ini kenapa muka orangnya kering gitu loh, kejilit ring gitu kan ada jilid ring, jadi kayak muka orangnya ke bolong gitu loh. Nah, tapi menurut gue itu tuh B aja gitu loh. Kayak ya udahlah, kalau orang terima yearbooknya juga dia tahu, haha ini muka gue nih ya, tapi karena jilid ring ya udah muka gue nggak ada gitu. Kayak nggak bakal sakit hati gitu loh. Tapi kalau bos gue kan orangnya perfeksionis ya, jadi dia kayak ini nggak layak kita kasih ke orang gitu loh. Kita harus cetak baru gitu kan. Nah, gue kan orangnya yang kayak, hah? Emang segitunya ya gitu. Gue tuh emang agak kekurangan gue tuh di situlah gitu. Taste gue nggak segitunya gitu. Gue tuh orangnya terlalu banyak kompromi gitu loh, kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Gue tuh orangnya kayak gitu. Jadi kayak, nah di situ malam itu, tadi malam gue kayak di mobil tuh pas nyetir tuh gue kayak nyesek gitu loh, kayak seandainya tes sprint itu gue kasih ke temen gue, pasti nggak bakal nih kecetak banyak salah kayak gini gitu loh. Kan nyesek ya, walaupun bos gue sih baik gak suruh gue ganti, tapi kan ya nyesek gitu loh, buang duit nih, kita harus cetak lagi gitu kan, merugikan perusahaan. Terus kayak seandainya gue kasih tes sprintnya, seandainya gue, waktu itu sebenarnya gue udah notice, itu tuh kepotong, bukannya gue gak lihat gitu, gue udah notice tapi gue gak komplain gitu, karena kayak ya udah emang kayak gitu kali, gue pikir kayak gitu loh. Jadi banyak penyesalan yang kayak seandainya gue lebih teliti, seandainya gue ngomong, seandainya gue bawa masalah itu, mungkin buat orang lain itu gak baik-baik aja soalnya gitu loh. Nah, tapi kalau ditanya kenapa sih Ven lu kagak share aja tuh tes sprintnya biar gak ada masalah gitu kan? Gak tahu. Kayak lu tau gak sih yang kayak lu gak inget aja untuk share gitu loh. Lu gak inget aja atau lu gak kepikiran aja gitu loh. Itu sering terjadi loh dalam hidup kita gitu. Kadang lu ditanya kayak kenapa sih lu lakukan A gitu. Padahal kan lu udah tahu itu gak boleh sebenarnya. Dan abis lu melakukan juga lu kayak nyesel. Iya ya, kenapa ya gue kayak gitu. Tapi pas ditanya lu juga kayak iya kenapa ya gitu, gue kayak gitu loh. Pernah gak sih kayak gitu atau gue doang yang kayak gitu? Pernah ya. Jadi nah itu blind spot gitu loh guys. Kayak ada hal-hal yang kita mungkin sering gak menyadari. Kita sering gak kepikiran. Kita sering ya error aja gitu loh. Ya itulah gitu loh. Titik dimana kita tuh sebagai manusia punya banyak hal-hal yang kita gak sadari atau kita kadang gak pengen tahu gitu. Nah itu baru contoh kecil ya, kita tuh belum ngomongin moral tuh gitu kan, belum ngomongin kayak hal-hal kayak kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus dirubah gitu-gitu, itu kita belum ngomongin. Itu baru simple habit aja gitu yang terjadi dalam hidup kita. Nah terus ada satu cerita lagi, kayak dulu pas masih kecil gue itu sering banget kesandung sebagai anak kecil. Kayak mungkin kalian mikir kayak ya anak kecil mah emang suka kesandung lah gitu, tapi gue itu sering banget kayak tiap hampir keluar rumah gue tuh luka gitu loh guys. Karena gue jatuh gitu. Ini gak lebay, lu bisa tanya sama bapak gue. Nah dulu ya, sepenting itu ya informasi ini. Dulu gue tuh mikir kayak kenapa sih gue tuh lemah, gue tuh sangat tidak atletis. Kenapa sih gue tuh jadi cewek tuh, anak cewek tuh letoy banget yang kayak jatuh terus gitu. Ternyata guys, bukan karena gue lemah atau letoy gitu loh. Ternyata di usia gue yang kayak TKB ya, TKB atau SD, akhirnya baru ketahuan kalau gue punya kelainan kaki gitu. Gue flat foot, kalian tahu flat foot gak? Tahu ya, jadi kakinya tuh lurus banget. Jadi kalau kakinya nyentuh tanah, itu kakinya tuh benar-benar lurus. Kalau kaki kalian tuh pasti ada naikannya gitu. Kaki gue tuh lurus banget, terus jadi kayak saking lurusnya tuh kayak agak ke dalam, terus lututnya itu tuh jadi ngadep ke dalam. Cuman puji Tuhan gue tuh gak yang sampai parah banget yang sampai kakinya or something gitu ya. Tapi gue flat foot gitu. Nah itu yang menyebabkan balance gue tuh jelek banget. Dan sebagai anak kecil gue sering kesandung gitu. Dan maksudnya sampai sekarang pun jadi kayak kakinya cepet capek lah, cepet sakit lah. Dan itu bisa sakit ke pinggang lah gitu-gitu lah intinya. Nah jadi kayak
itu kan juga blind spot yang gue gak akan tahu kalau gak ada dokter yang ngomong ke gue gitu loh. Karena dulu bapak mama gue bingung kenapa gue jatuh mulu gitu loh. Jadi gue dibawa ke dokter kan, dibawa ke dokter kaki gitu. Terus baru ketahuan, oh ternyata lu tuh flat foot ya gitu loh. Kalau enggak gue akan ngejudge diri gue dengan apa yang gue tahu aja kan. Iya ya, orang-orang tuh akan bilang gue tuh lemah lah, nggak atletis lah, makanya jalan aja suka jatuh lah, apalagi lari gitu kan. Jadi kayak banyak banget pikiran negatif gitu loh terhadap diri gue. Padahal kan ada fakta lain di balik itu gitu. Jadi itulah kira-kira ya cerita-cerita blind spot dalam hidup gue. Gue yakin kalian punya cerita kalian sendiri gitu. Nah, jadi so much of our inner life yang remains hidden to us and needs to be shown gitu. Banyak hal-hal sebenarnya dalam diri kita, bahkan di dalam kedalaman hati kita, yang kadang tuh kita gak sadarin. Dan itu perlu dikasih tunjuk. Perlu orang ngomong atau Tuhan ngomong baru kita sadar gitu. Nah, opposite-nya blind spot apa sih guys? Ada yang bisa tebak gak? Gak salah, bener banget gitu kan. Nah yang hari ini gue mau bahas adalah opposite dari blind spot adalah self-awareness. Gimana sih cara kita menyiasati blind spot kita gitu ya. Yaitu adalah dengan self-aware. Kita harus mengenal diri kita. Kita harus lebih aware dengan hal-hal yang kita rasakan, kita alamin gitu. Kita harus lebih aware dengan ini, 5 hal ini nih, motivations kita. Jangan salah loh, kita mungkin sering kali tahu ya iyalah gue tuh mau ini, gue mau dapat kerjaan bagus ini karena gue mau banggain orang tua gue gitu. Tapi jangan salah loh, terkadang bisa jadi itu salah gitu loh, kita salah menerka motivasi kita yang sebenarnya. Bisa jadi kalau kita lebih aware lagi, kita lihat ke dalam, oh ternyata motivasi gue tuh karena gue dari dulu gak pernah dapet pengakuan ya. Makanya gue mau dianggap hebat sama orang. Ada motivasi-motivasi tersembunyi yang kadang kita gak sadar. Atau desire kita, keinginan kita. Kenapa sih kita pengen ini? Kenapa sih? Alasannya apa? Atau enggak feelings kita. Kadang kita gak sadar loh, kita gak aware loh sama feelings kita. Kita cenderung menghindari perasaan-perasaan yang gak enak, situasi-situasi yang gak enak. Misalkan dikecewakan orang. Udah lupain aja, tidur aja. Terus kita pikir kayak, ya kan gue orangnya enak kan, gak dipikirin, kalau kecewa udah lupain aja gitu. Tapi kita gak tahu sebenarnya apakah kita sudah benar-benar berdamai dengan perasaan kecewa itu. Oke, mungkin lo tidur besoknya lo gak kecewa lagi sama dia, tapi kita gak tahu kalau kita omongin orang itu lagi, lo pahit gak jangan-jangan. Lo mungkin belum mengampuni orang itu sepenuhnya. Kita kadang gak sadar sama feelings kita. Kita kadang bahkan gak sadar sama attitude kita yang tadi contoh gue gitu kan. Kenapa ya gue ngelakuin itu, kenapa ya gitu. Atau bahkan habits kita. Kebiasaan kita yang kadang kita gak sadari. Kalau orang ngomong baru kayak, lu tau gak sih, lu tuh kadang suka ekspresinya aneh tahu gitu. Kayak kalau ngeliat orang, itu kayak baru kita sadari kayak, oh emang iya ya, emang gitu ya gue gitu kan. Itu sering terjadi. Nah, maaf. Jadi self awareness itu kita menyadari diri kita dan ini dibilang bahwa adalah one of the most difficult task untuk benar-benar tahu dan mengerti apa yang ada di dalam hati kita. Mungkin kita mikir kayak siapa lagi sih yang paling kenal gue? Ini kan diri gue gitu loh. Udah pasti gue yang paling tahu, gue tuh tahu semuanya kan ini gue sendiri soalnya gitu. Tapi justru enggak loh. Terkadang lebih sulit buat kita tahu diri kita sendiri sampai kedalamannya daripada kita ngelihat orang, ngejudge orang, ngelihat kedalaman orang. Kadang-kadang kita gak sadarin. Nah, soal self awareness ini susah, itu bukan cuman kata-kata gua, tapi ini udah ada risetnya gitu ya. Menurut Harvard Business Review Study, mereka udah pernah ngadain riset ke 5.000 orang, bayangin guys, ke 5.000 orang. Mereka ngetes gitu ya, berapa banyak sih orang yang percaya kalau mereka sudah self aware. Dan selain itu mereka tes juga berapa orang yang ternyata benar-benar sudah self aware gitu. Jadi ngerti ya perbedaannya ya. Mereka tanya orang yang merasa sudah cukup self aware, abis itu mereka tes beneran gak nih orang self aware sesuai yang dia akui.
Nah, hasil dari penelitiannya adalah ternyata dari most people believe they are self-aware. Sebenarnya mayoritas itu bilang gue udah self-aware, gue udah kenal sama diri gue. Tapi kalian tahu ternyata cuman 10-15% yang benar-benar memenuhi kriteria kalau mereka sudah self-aware. Jadi poinnya di sini adalah seringkali kita itu sulit untuk belajar self-aware karena kita ngerasa gue udah tahu diri gue. Gue udah cukup self-aware. Nah itu tuh yang membuat kita jadi sulit membuka diri kita ketika ada orang lain yang ngasih tahu blind spot kita. Karena kayak, lu gak tahu gue udah paling tahu gitu loh. Padahal ternyata gak selalu. Nah daripada kita ngomong terlalu panjang lebar gitu ya, sekarang kita samain dulu deh persepsi kita self-awareness itu sebenarnya apa sih? Ya, gue udah ngambil beberapa definisi soal self-awareness. Yang pertama, self-awareness itu adalah ability to perceive and understand the things that make you who you are as an individual, including your personality, actions, values, beliefs, emotions, and thoughts. Jadi self-awareness itu adalah kemampuan untuk menerima dan mengerti hal-hal yang membentuk kamu jadi pribadi kamu yang sekarang. Including yang tadi lah, emosi kamu, action kamu, nilai-nilai yang kamu percaya, dan sebagainya. Ada definisi lain yaitu self-awareness itu adalah kemampuan untuk melihat diri sendiri secara jelas dan objektif melalui refleksi dan introspeksi. Ini poin yang bagus sih menurut gue dari definisi ini karena dia ngomong dengan jelas ya. Self-awareness itu adalah kemampuan melihat diri secara apa? Jelas dan objektif. Bukan secara sotoy, bukan secara ya gue ngerasa gue kayak gini. Tapi secara jelas dan objektif. Melalui apa sih supaya kita bisa lihat secara jelas dan objektif? Melalui refleksi dan introspeksi. Berapa banyak sih dari kita yang rutin melakukan refleksi pribadi? Dia gak kerajinan, kerjaan gue aja udah banyak pikiran gitu. Berapa banyak sih dari kita yang rutin ambil waktu sebulan sekali misalkan di akhir bulan kita refleksi. Apa sih yang udah gue lakuin di bulan ini? Apa sih progres gue di bulan ini? Gue berkembang atau menurun? Dari banyak segi gitu loh, kerohanian, pekerjaan, kuliah lo, kebiasaan lo main game misalkan. Atau resolusi-resolusi lo yang lain. Berapa banyak dari kita yang melakukan itu? Dan introspeksi. Nah siapa sih yang suka dikritik? Yang suka dikasih? Lo seharusnya gak gini, lo seharusnya gak gitu. Berat ya teman-teman ya buat kita ya. Dan gue tahu itu rasanya emang gak enak gitu. Kadang ketika mentor kita kayak, menurut aku kamu jangan seperti itu karena gini-gini. Terus dalam hati kita, mentor kita tuh gak tahu apa yang kita rasain. Mereka tuh gak lewatin ini, beda case-nya gitu. Rasanya gak enak. Emang rasanya gak enak gitu. Tapi ya menurut definisi ini itu adalah yang kita perlukan. Untuk kita jadi orang yang lebih self-aware. Nah, ada satu ayat, ini dia, di Alkitab juga tulis. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang, kekecilan suaranya. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Jadi Alkitab juga udah bilang loh guys, bahwa self-awareness itu gak mudah. Kita seringkali susah melihat ke dalam diri kita. Tapi orang yang pandai tahu menimbanya. Jadi Alkitab sendiri udah bilang. Nah, gue mau kasih tahu kalian satu fakta. Becoming a Christian doesn't automatically make us self-aware more than being a grown-up makes us self-aware. Ini sebuah fakta gitu kan. Biasa kayak kita pikir, terus apa solusinya gitu kan.
ya orang Kristen pasti bisa lah gitu. Enggak. Dengan lu percaya sama Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat lu, itu enggak otomatis lu jadi self aware gitu. Karena apa? Karena lu harus minta dulu. Karena lu harus willing juga untuk membuka diri lu, untuk membuka mata lu. Enggak cuma dengan menerima keselamatan terus automatically gue udah self aware. Enggak. Ada enggak guys orang dewasa yang enggak aware sama dirinya sendiri? Banyak. Mungkin itu teman-teman kerja lo, mungkin itu teman kuliah lo, mungkin itu orang tua lo. Kuncinya, faktanya adalah kedewasaan atau bertumbuh dewasa itu tidak selalu sebanding dengan kemampuan kita untuk self aware. Sama dengan being a Christian. Enggak selalu semua orang Kristen itu udah pasti self aware. Karena ada langkah-langkah yang harus dilakukan selanjutnya. Yang which is kita akan bahas nanti. Oke, nah. Karena ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita percaya sama Tuhan, itu sebenarnya adalah langkah awal perjalanan iman kita. Itu tuh bukan sebuah destinasi kayak, oke, gue udah percaya Tuhan, yeay, udah ini tuh udah the end dari semua perjuangan ini, enggak. Itu justru bukan titik akhir. Tapi itu adalah titik awal perjalanan iman lo, perjalanan lo lebih mengenal Tuhan dan mengenal diri lo sendiri sebagai ciptaan yang sesuai dengan gambar rupa Allah. Jadi ketika kita menjadi orang Kristen, tapi kita belum mengundang Tuhan untuk Tuhan tunjukin dong blind spot gue. Gue mau dong belajar rendah hati untuk menerima ketika Tuhan tegur kesalahan-kesalahan gue, keburukan-keburukan dalam diri gue. Ya kita akan tetap menjadi orang yang blind aja. Ketika kita tidak membuka diri itu, kita tidak membuka pandangan kita, gak membuka telinga kita untuk Tuhan menunjukkan melalui banyak cara, ya kita akan menjadi orang yang sama aja. Gue cuman mau bilang nih teman-teman, Tuhan pengen kita itu menemukan the hidden things in our life yang selama ini hold us back from the life He wants us to live. Tuhan tuh mau loh, lu menyadari dan lu menemukan hal-hal tersembunyi itu supaya lu bisa hidup secara maksimal. Supaya lu bisa hidup sesuai dengan hidup berkelimpahan yang Tuhan mau gitu. Tapi ketika lu masih belum menyadari itu, ketika lu masih tertutup, itu akan merintangi lu, itu akan menahan lu. Menahan potensi-potensi lu. That's why hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang namanya Daud. Pasti teman-teman udah tahu. Daud itu sebutannya apa sih? A man after his own heart. Jadi Daud itu adalah seorang pria yang Tuhan bilang ini tuh bener-bener anak kesayangan gue gitu. Orang yang tahu isi hati gue. Hebat gak Daud bisa dapat predikat itu? Wow, amazing ya. Berarti artinya apa? Dia setakut akan Tuhan itu gitu loh. Dia tuh berkenan itu di hadapan Tuhan. Tapi bahkan dalam predikatnya itu pun gitu ya. Ketika Daud tuh udah berkenan di hati Tuhan. Pernah gak Daud mengecewakan Tuhan? Pernah gak Daud melakukan kesalahan-kesalahan besar yang kayak gila jahat banget sih Daud? Pernah ya? Jangan lupa kan kisah dia selingkuh ya kan? Kisah dia bunuh suami selingkuhannya. Waduh. Banyak hal yang dia udah lakukan menyakiti hati orang lain juga dan menyakiti hati Tuhan. Tapi yang gue pengen kita pelajari dari Daud adalah mental dia teman-teman. Mental dia yang bisa kita lihat dari ayat ini. Bisa baca dengan jelas? Kekecilan gak ya? Oke. Kita baca ya Mazmur 25 ayat 4 sampai 7. Baca bareng-bareng boleh? 1, 2, 3. Show me the right path, O Lord. Point out the road for me to follow. Lead me by your truth and teach me. For you are the God who saved me. All day long I put my hope in you. Remember, O Lord, your compassion and unfailing love,
which you have shown from long ages past. Do not remember the rebellious sins of my youth. Remember me in the light of your unfailing love, for you are merciful, O Lord. Dari ayat ini kita bisa lihat mentalnya Daud yang perlu kita pelajarin. Daud walaupun dia dibilang a man after his own heart, orang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan, tapi dia menyadari kalau kita itu sebagai manusia selalu punya blind spot. Iya, kita takut akan Tuhan, kita selalu lakukan yang terbaik, tapi kita sebagai manusia juga punya celah-celah di mana kita bisa jatuh. Di mana kita bisa melakukan hal yang tidak baik, di mana kita bisa melakukan hal yang menyakiti hati orang lain. That's why Daud gak berasa paling benar. Di sini dia bilang, show me the right path ke Tuhan gitu. Tuhan, tolong dong pimpin gua. Kasih tahu gue jalan yang benar. Pimpin jalan-jalan gue, pimpin setiap langkah gue dengan kebenaran. Teach me, ajarin gue. Bimbing gue dalam kehidupan gue. Daud bisa punya kerendah hatian itu loh, karena dia tahu kalau sebagai manusia kita selalu punya blind spot. Nah, ketika kita punya kerendah hatian ya. Ketika kita punya humility kepada Tuhan untuk Tuhan pimpin gua, bimbing gua, tegur kesalahan gua, jadikan gua orang yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Di situ Tuhan akan tunjukkan loh teman-teman blind spot kita. Permasalahannya kapan kita ngomong kayak gitu sama Tuhan? Kapan kita, Tuhan tegur gua ya, tegur gua. Kapan? Seringkali kita ngerasa takut. Gue udah tahu sih ada dosa ini sebenarnya, tapi kayak udahlah jangan sampai dalam hati tuh ya kayak jangan sampai Tuhan sadar terus Tuhan hukum gitu. Biarkan aku melakukan ini karena ini enak buat aku. Kapan kita berani kayak Tuhan tegur gue ya, nyatakan kesalahannya ya. Karena itu gak mudah loh guys untuk punya mental seperti itu. Nah, kita nggak tahu Daud tulis ini pada umur berapa sebenarnya. Tapi menurut banyak ahli, mereka ngerasa Daud tuh tulis ini ketika dia sudah cukup berumur, sudah cukup dewasa, sudah cukup tua. Kenapa? Karena dia ngomong kan, do not remember the rebellious sins of my youth gitu. Jangan ingat-ingat kayak kesalahan-kesalahan gue di masa lalu, di masa muda gue gitu. Jadi bisa bayangin gak, seorang Daud yang sudah dewasa pun, dia bisa punya mental sampai dia tua, dia tuh tetap mau percaya sepenuhnya sama Tuhan, dia tetap mau Tuhan bimbing dia. Even ketika dia sudah jadi raja, ketika dia sudah senior gitu ya, dia gak ngerasa oh dengan segala pengalaman hidup gue udah berjalan sama Tuhan, gue udah tahu semuanya. Dia gak ngerasa kayak gitu. Dia tahu sampai kita mati, kita perlu dibimbing sama Tuhan. Karena sampai kita mati, sesenior apapun kita, selalu ada blind spot dalam hidup kita. Jadi pesan yang aku pengen teman-teman ingat hari ini itu adalah self-awareness start with humility. Self-awareness start with humility. Kenapa kita harus humble? Karena a humble person can listen. Orang yang rendah hati itu bisa mendengarkan. Sambil kita bahas poin-poin ini, aku pengen teman-teman checklist ya ke diri sendiri ya. Apakah gue udah jadi orang yang bisa mendengarkan? Apakah gue bisa dengar-dengaran? Apa gue bisa dengar masukan dari orang lain, mendengar hal-hal yang sebenarnya gak enak buat gue? Apakah kita bisa? A humble person can be corrected. Kita bisa dikoreksi. Kita bisa dikasih perbaikan gitu loh. Kalau kita ditegur, dikoreksi, kita tuh bisa terima. Dan kita koreksi, kita lakukan, kita perbaiki gitu. Bisa gak kita? Coba checklist ke diri kalian masing-masing. A humble person itu gak takut untuk melihat ke dalam dan mencari tahu apa yang sebenarnya benar-benar ada di dalam kedalaman hati mereka. Aku gak tahu, tapi mungkin ada dari teman-teman di sini yang punya masa lalu yang gak enak. Punya
pengalaman-pengalaman buruk yang selama ini kalian kunci dalam-dalam di dalam hati kalian. Kenangan-kenangan menyakitkan yang kalian gak pengen inget lagi, yang kalian gak pengen buka lagi. Tapi hari ini aku mau tantang kalian buat punya keberanian untuk lihat lagi ke dalam hati kalian. Ada apa sih yang masih belum selesai? Ada luka gak yang masih belum sembuh? Ada paku gak yang masih kalian tancepin di hati kalian? Yang seharusnya kita cabut. Tapi kalian selama ini mungkin gak berani karena takut menghadapi rasa sakitnya. Tapi orang yang humble itu adalah orang yang berani, memiliki keberanian untuk ngelihat ke dalam. Sebenarnya apa sih motivasi gue yang sesungguhnya? Sebenarnya apa sih luka gue, masa lalu gue yang belum beres? Orang yang humble juga adalah orang yang tahu gimana caranya untuk improve, grow, and change. Kalau kita cuman orang yang cuma bisa bikin resolusi tapi gak bersedia improve, well, formalitas aja sebenarnya, ritual tahun baru. Tapi gimana kita bisa jadi orang yang bisa improve, grow, and change? Sesuai dengan prosesnya. Dan yang terakhir, a humble person itu adalah orang yang tahu dan sadar kalau mereka punya blind spots. Nah, blind spot itu terjadi dalam berbagai bidang kehidupan kita gitu ya. Tapi salah satunya menurut gue yang paling parah atau yang paling berbahaya itu adalah ketika kita memiliki blind spot di dalam berhubungan, dalam membangun hubungan. Contohnya dengan lawan jenis. Kita aja sebagai manusia tuh punya blind spot ya teman-teman. Apalagi ketika kita jatuh cinta, ya kan? Itu udah pasti buta sebuta-butanya, gitu. Gak usah ngomong, gue netral, gue bijaksana. Karena gue dulu juga punya perspektif yang seperti itu gitu. Gue tuh dulu juga ngerasa kayak, itu mah tergantung kedewasaan orangnya kali, ya gak? Kalau kita dewasa pasti kita bisa lah ngelihat baik buruknya orang itu. Gue juga dulu berpendapat hal yang sama. Tapi setelah saya menjalani, asik. Enggak, maksudnya setelah lu ngerasain suka-sukaan ya kan. Tertarik sama orang, jatuh cinta sama orang. Ada loh ternyata titik-titik lu tuh bener-bener buta. Pas mentor lu ngomong, tapi seharusnya dia gak gini gitu. Masa sih? Ya kan? Langsung kita lihat. Baru kayak oke, hapus dulu tuh semua kebutaan terus baru kita lihat. Oh iya ya kok gue gak sadar ya dari dulu gitu kan. Jadi maksud gue adalah ini salah satu hal yang paling tricky teman-teman. Dalam membangun hubungan sama orang lain. That's why ketika kalian sedang menjalani hubungan, ketika kalian sedang PDKT, libatkanlah orang-orang yang kalian percaya. Libatkanlah mentor kalian, orang-orang yang kalian tahu memang takut akan Tuhan dan mensupport kalian yang terbaik untuk kalian. Bukan dukung yang penting lo happy, tapi yang mendukung kalian karena tahu apa yang terbaik dan yang paling benar gitu. Maksudnya tahu kebenaran gitu. Nah, gue sedikit promosi. Ko Samuel Derian, leader next gen kita itu baru aja mengeluarkan sebuah series yang sudah dia susun selama bertahun-tahun lamanya. Ya. Yaitu adalah series tentang Dating 101. Dating 101. Nah, kenapa gue pengen promosiin ini di series ini gitu ya. Karena menurut gue ini adalah sebuah training yang bakal tepat banget gitu loh. Untuk kita melihat blind spot kita. Buat kalian yang masih single, gue belum punya pacar, gue belum punya doi, gue lagi gak tertarik sama siapapun. Atau kalian lagi pacaran, gue baik-baik aja ataupun gue tidak baik-baik aja dengan pacar gue. Semuanya itu masuk ke dalam kelas ini, training ini. Karena ini akan membahas dari A sampai Z, dari awal lu single kayak gimana sampai terakhir, itu goalnya adalah lu akan lanjut atau enggak sama pacar lu. Kemarin gue udah konfirmasi sama Kosem. Goalnya di series yang ketujuh, di pertemuan yang ketujuh, cuma 7 pertemuan guys. Hari Minggu jam 3 sore, start tanggal 28 Mei.
Jam 3 sore. Itu goalnya adalah jadi gimana yang udah pacaran nih, jadi gimana lo akan lanjut atau enggak sama pacar lo. Tapi bukan kayak semuanya diperintah untuk putus ya, enggak loh guys. Justru kalian bisa melihat dengan jernih gitu loh. Apakah hubungan ini sehat, apakah hubungan ini oke atau enggak. Kalau oke, sama-sama membuat kalian bertumbuh ya bagus, silakan dilanjutkan gitu. Nah mungkin gue jelasin sedikit ya kenapa sih ada series ini, kenapa Kosem bikin. Karena banyak kejadian-kejadian di BPN ketika diumum ya guys bimbingan pranikah, orang udah DP semuanya, terus mereka dengar pelajaran BPN, ternyata mereka gak cocok. Tapi mereka udah terlanjur DP semuanya. Dan mereka bahkan bisa sampai ngomong, ya udahlah gak apa-apa kita nikah aja walaupun kita gak cocok karena kita udah terlanjur DP. Lu bisa bayangin gak sih ada orang yang rela kayak gitu. Jadi daripada putus di BPN, mendingan kita cari tahu di kelas Dating 101. Ya, jadi tapi enggak, gue gak doain kalian putus, enggak loh ya. Enggak. Maksudnya yang penting kita bisa tahu blind spot kita gitu loh. Kita bisa tahu apa yang benar. Kita bisa tahu kekurangan masing-masing gitu. Dan untuk yang single ini benar-benar penting banget buat lo untuk mencari pasangan. Jadi gue berharap kita bisa sama-sama ikut. Nanti kalau kalian yang mau daftar minta linknya ke mentor kalian masing-masing. Oke, small group leader kalian. Nah oke, itu tadi iklan sedikit. Tapi anyway gue udah mau tutup. Intinya default kita ya, settingan natural kita itu adalah pride bukan humility. Setuju? Siapa di sini yang dari lahir udah humble? Tentu saja tidak ya. Ada aja gitu loh hal-hal yang bisa kita sombongkan gitu loh kan. Atau enggak gengsi-gengsi kita kayak gue gak mau dibilang salah, gue gak mau dibilang kurang. Tapi gue cuma mau bilang hari ini kalau self-awareness itu butuh humility. Dan ketika lo humble, ketika lo membuka diri lo, Tuhan kayak Daud tadi. Lead me, teach me. Ajarin gue dalam setiap langkah-langkah gue. Kasih tunjuk kalau ada hal-hal yang salah, yang gak berkenan, yang seharusnya tidak gue lakukan. Kasih tunjuk bagaimana seharusnya gue hidup. Tuhan pasti akan tunjukkan guys ke kalian. Lewat banyak hal. Bisa lewat orang lain, bisa lewat firman Tuhan, bisa lewat kebenaran yang disampaikan di gereja. Banyak hal. Nah sekarang secara singkat gimana sih cara lakukannya, gimana cara mulainya self-aware? Dengan doa. Sama seperti yang Daud lakukan tadi. Gimana sih caranya? Ya pertama dia doa, dia ngomong ke Tuhan. Karena prayer is a posture of humility. Ketika lo berdoa, lo itu sedang minta Tuhan, tanya Tuhan untuk reveal something you don't know and you don't understand. Hal-hal di luar kendali lo, hal-hal di luar penglihatan lo, blind spot lo. Dan gue berharap melalui kebenaran firman Tuhan hari ini teman-teman bisa punya kerendahan hati untuk minta sama Tuhan. Kerendahan hati untuk terbuka sama orang-orang di small group kalian. Karena sisters and brothers in Christ itu juga bisa loh nunjukin blind spot kita. Karena kita tahu value yang sama, kita percaya sama kebenaran yang sama. Mereka bisa ngingetin kita untuk blind spot kita. Jelas teman-teman ngerti semuanya soal series hari ini? Oke, kita sama-sama tutup di dalam doa ya. Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kebenaran-Mu dalam hidup kami. Bagaimana Tuhan ingin kami hidup dengan penuh kerendahan hati supaya kami bisa belajar untuk lebih mengenal diri kami lebih baik. Tuhan kami sadar sebagai manusia begitu banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam hidup kami. Begitu banyak blind spot yang sering kami lewatkan. Tapi kami percaya Tuhan Engkau menempatkan kami di tengah-tengah komunitas yang mau sama-sama belajar menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan.
Terima kasih buat komunitas ini Tuhan, komunitas rohani di mana kami bisa sama-sama mengingatkan, kami bisa sama-sama menegur, kami bisa sama-sama bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Dan kami bersyukur Tuhan kalau ada Roh Kudus-Mu dalam setiap hati kami. Roh Kudus-Mu yang menyatakan kesalahan kami. Roh Kudus-Mu yang menyadarkan kami akan hal-hal yang kami gak mengerti. Roh Kudus-Mu yang mengingatkan kami dan gak henti-hentinya memberikan pengampunan untuk kami, memberikan kesempatan untuk kami hidup lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa biar hari ini Tuhan, mulai hari ini, setiap anak-anak muda-Mu di tempat ini bisa memiliki hati yang terbuka, kerendahan hati untuk banyak belajar, banyak dimuridkan, dan mereka juga bisa menjadi pemurid untuk orang-orang lain Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau diskusi small group Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah small group kami. Kau memberkati setiap diskusi supaya kami bisa menjadi sebuah komunitas yang saling mendukung. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke guys. Selamat